Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dida Farida dengan 3 digit SIM terakhir 084 Teknologi Rekayasa Otomasi tahun angkatan 2023. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai modul 6 praktikum mekatronika dan eh, yang berjudul Arsitektur IoT ESP32, Web Server dan Komunikasi MQTT. Jadi pertama-tama eh, kita mengetahui arsitektur 3 lapis dan spesifikasi dari ESP32 ini sendiri. Nah, eh, bahwa sistem IoT ini terdiri dari 3 lapisan utama, yaitu ada application layer, network layer, dan perception layer, di mana perception layer berfungsi untuk membaca data fisik melalui sensor dan mengendalikan aktuator. Lalu network layer digunakan untuk mengirimkan data menggunakan Wi-Fi serta protokol HTTP atau MQTT. Lalu yang terakhir, sedangkan uh, perception layer digunakan untuk visualisasi dan pemrosesan data seperti menggunakan Node-RED, lalu ataupun dashboard. Nah, pada bagian ini juga terdapat ada spesifikasi dari ESP32 seperti CPU dual ROM, dual core, RAM yang 512 KB, terus flashnya 4 MB, terus ada konektivitasnya melalui Wi-Fi, Bluetooth, dan daya tegangan yang beroperasi yaitu 2,2 volt sampai 3,6 volt. Namun toleransi I/O maksimal selama 3 volt. Lalu selanjutnya di sini ada bahwa sistem IoT kualitas pengiriman data dipengaruhi oleh jarak dan kecepatan sinyal. Jadi semakin jauh jarak ESP32 dengan router, maka semakin lemah atau atenuasi. Nah, konsep NYQC juga digunakan untuk menentukan frekuensi sampling sensor. Nah, jika misal suatu sensor suhu berubah lambat, maka pembacaan data tidak perlu terlalu cepat. Nah, selain itu juga kualitas Wi-Fi dapat dilihat dari nilai RSSI, di mana jika sinyal di atas minus 50 dBm termasuk sangat baik, sedangkan di bawah minus 80 dBm termasuk buruk. Lalu selanjutnya terdapat 3 perbandingan eh, 3 protokol komunikasi, yaitu ada HTTP, MQTT, dan WebSocket. Nah, HTTP ini menggunakan pola request and response, sedangkan MQTT publish, subscribe, dan full duplex event driven. Nah, jadi MQTT ini lebih ringan dan untuk dan sangat cocok untuk jaringan IT yang bandwidth-nya tuh terbatas atau tidak stabil. Nah, lalu eh, ini transportnya itu TCP, terus ini TCP port dan TCP. Lalu di sini ada standar ini yang jika jaringan tidak stabil dan ini secara real time. Selanjutnya ada topologi publish subscribe MQTT, di mana terdapat 3 tingkatan QoS pada MQTT. Jadi QoS 0 disebut at most once, artinya pesan dikirim sekali tanpa konfirmasi sehingga cepat, tetapi ada kemungkinan pesan hilang. Nah, QoS 1 eh, disebut at least once, artinya pesan dijamin sampai, tetapi bisa terjadi duplikasi. Nah, sedangkan QoS 2 itu exactly once. Jadi artinya pesan dipastikan diterima 1 kali saja, tetapi prosesnya lebih panjang dan memiliki overhead paling tinggi. Nah, ini. Oke. Oke, langsung saja. Nah, ini ada arsitektur Node Web Server REST API. Jadi, bagaimana ESP32 dapat bekerja sebagai web server. Jadi, terdapat library ESP Asynchron
web server digunakan agar ASP mampu menangani beberapa koneksi tanpa menggunakan proses utama. Nah, endpoint get itu digunakan menampilkan dashboard HTML, sedangkan get API sensor ini untuk eh, mengirim data dalam format JSON dan endpoint post API LED ini digunakan untuk menerima perintah dari pengguna, misal menyalakan atau mematikan LED. Oke, seperti itu. Langsung saja kita coba. Oke, lanjut saja kita ke praktikumnya. Jadi, pertama-tama kita membuka anti gravity IDE, lalu eh, sebelum itu kita download dulu library dari extension dari platform IO yang akan kita gunakan. Kita trust saja. Nah, lalu setelah itu ini sudah berhasil terinstall. Nah, lalu ini kita create new project aja. Nah, new project. Nah, kita menggunakan SP32 yang duit. Kita cari duit. Nah, duit SP32 DevKit V1. Nah, di sininya frameworknya Arduino. Kita klik. Nah, kita taruh di ini aja di download. Nah, kita finish. Oke. Yes. Nah, ini dia akan otomatis tampil di sebelah kiri ini di Explorer. Nah, untuk mainnya sendiri itu terdapat di di source atau src. Nah, ini kita delete dulu. Tadi salah. Sorry. Nah, ini nggak usah deh. Ini kita di src. Nah, untuk mainnya sendiri ini di src. Nah, ini akan main CPP. Kemudian kita prom aja. Buatkan sebentar. Nah, ini kita tadi udah prom. Cuma masih salah. Nah, kita prom aja langsung. Nah, kita klik enter. Nah, ini agak lama. Kita tunggu aja. Oh, tadi ini terdapat jaringan kita yang buruk. Nah, dia berhasil. Nah, dia sudah berhasil. Kita tunggu aja. Nah, jika sudah, kita allow, kita accept all aja. Kita accept all. Nah, lalu kita buka Firebase kita. Nah, kita project namanya kita namain. Ini salah ya, kita tidak boleh memakai underscore atau karakter apapun. Nah, langsung aja. Kita menggunakan sensor RGB PCS 34725. Nah, ini lokasinya Indonesia. Ini kita tunggu.
continue. Nah, ini disilang aja. Oke, lalu ke database storage, real time database. Nah, kita langsung klik database saja. Nah, Singapura yang terdekat, test mode. Nah, di sini akan muncul roles-nya, backup, dan usage. Nah, langsung kita ke setting, general, cloud messaging. Nah, ini masih disable. Nah, kita langsung saja bagaimana kita prompt bagaimana cara menambahkan API key. Nah, kita klik setting, general, lalu ini salah setting general, lihat berbagai web API. Kita klik web ESP32 RGB. Nah, ini kita klik, kita checklist, register. Nah, kita salin, kita accept all, prompt lagi. Nah, kita mendapat database URL-nya dan API-nya. Lalu kita ke dokumen, lalu CMD, kita melakukan Firebase hosting. Nah, ini kita masih belum menemukan. Nah, kita paste aja. Nah, dia akan memproses. Itu kita belum mendownload npm install Firebase Tools. Nah, dia akan memproses. Nah, Firebase login. Nah, kita menggunakan akun kita. Lanjutkan. Simpan. Nah, sudah bisa. Selanjutnya, kita ke CMD lagi. Kita paste. Firebase init hosting. Nah, setelah itu kita Firebase deploy. Kita lakukan Firebase hosting. Nah, kita langsung aja Firebase deploy. Nah, kita memproses. Nah, kemudian mendapatkan hosting URL-nya. Misal, kita open hosting documentation. Kita harus menjalankan Firebase deploy sekali lagi. Nah, oke. Kita klik Firebase deploy lagi. Oke. Kita akan mendapat hosting URL. Nah, kita refresh. Nah, dia akan muncul dashboard-nya seperti ini. Oke. Untuk oke. Selanjutnya ketika dashboard Firebase-nya sudah berhasil kita buat, kita sekarang beralih ke main CPP-nya. Nah, main CPP di sini kita apa? Kita coba run. Nah, namun masih terdapat error yang masih terkendala. Oke. Lalu kita di sini coba untuk prompt
Oke. Nah, ini kita coba hosting URL-nya. Nah, ini masih fail. Nah, ketika connecting kita menekan button atau uh, Google pada ESP itu kita hold. Nah, ini akan works. Jadi sudah sukses terupload. Jadi saat connect, jadi solusinya itu saat. Oke, selanjutnya eh, ketika sudah berhasil upload, kita buka monitor dari si platform IO ini sendiri. Nah, kita klik monitor dan dia eh, akan mendeteksi sensor TCS 34725, lalu juga akan eh, menghubungkan ke WiFi dan juga akan eh, tertampil IP address-nya dan akan eh, berhasil tampilannya. Nah, ketika sudah berhasil, pada real-time database akan muncul seperti ini, yaitu data real-time. Nah, ini ketika green. Nah, jadi kita sudah berhasil sensor terdeteksi dengan eh, WiFi dengan PIN SDA ke GPIO 21 dan SCL ke GPIO 22, V 3 voltnya ke 3 volt, terus GND ke GND. Nah, lalu sudah terhubung dengan hotspot saya, Ida, passwordnya. Nah, lalu mendapatkan IP address. Nah, Anonymous juga sudah login berhasil. Nah, ini sudah berhasil. Nah, dia akan membaca nilai RGB-nya. Nah, lalu langsung saja kita eh, lihat. Nah, dia sudah kita refresh dulu. Nah, misal ini merupakan, nah ini berikut berikut build. Ya. Nah, berikut, bentar. Gini. Nah, ini untuk kita coba dulu untuk LED-nya itu sendiri. Kita akan nyalakan LED. Nah, dia akan menyala. Nah, warna biru ini. Nah, kalau misalnya kita matikan, dia akan mati. Nah, untuk RGB-nya sendiri, misal kita punya ini warna hijau, terus ini sensornya TCS 34725, kita ini cari biar kelihatan. Nah, nah si warna greennya akan mendominasi. Itu senilai 1721 dan yang akan terbaca di ini juga. Nah, intensitas hijau akan lebih besar karena ini warna hijau. Nah, kita coba jika nah ini akan warna merah nih. Nah, dia akan membaca warna merah dari Kinder Joy. Nah, dia akan memproses. Dia akan mendominasi juga nilai ininya raw datanya. Nah, merah-merah. Nah, merah. Tuh. Jadi ini warna biru. Kita scroll, nah dia 2000. Nah, dia akan membaca warna biru. Bye. Ketika kita nyalakan LED-nya, nah dia akan warna biru. Nah, kalau kita matikan LED-nya akan mati. Cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.